Yuk kita buat spicy chicken wing kesukaan anak-anak. Daripada kita harus beli ke restoran mahal, kita bikin sendiri ala homemade di rumah. Yuk kita lihat bagaimana cara buatnya dan bahan-bahannya ada apa saja. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat chicken wing, spicy chicken wing. Ini dia, saya beli sayapnya 1 kilo. Terus kita butuh ada saus tomat, ada saus pedas, ada kecap, ada saus tiram, ada madu, garam, penyedap rasa, dan juga bawang putih. Nanti untuk resep-resepnya saya tuliskan di deskripsi box, silahkan dicek di deskripsinya ya. Nah, ini saatnya kita harus memotong sayapnya ini menjadi 2 bagian atau 3 bagian nih. Karena yang ini saya nggak mau pakai, karena kalau pakai yang ini nanti cepat mudah gosong. Nah, ini saya akan memotong menggunakan pisau kesayangan saya nih, pakai pisau Sweden. Lihat, wow, betapa tajamnya ya menggunakan pisau ini. Nah, ini juga saya potong jadi 2 bagian. Nah, ini dia. Nanti yang kita pakai hanya bagian ini dan ini saja. Yang ininya bisa kita sisihkan untuk sup. Coba kita lihat lagi betapa tajamnya. Wow, mudah banget ya, nggak pakai tenaga. Ini ngeluarin motongnya. Nah, ini dia. Nah, ini kita lakukan sampai habis ya. Kita potong menjadi 3 bagian. Nah, ini dia sayapnya sudah kita potong semua. Saya akan menyingkirkan bagian yang ini untuk sup hari besok. Nah, yuk sekarang kita campur semua bumbu-bumbunya. Kenapa saya pisahkan dulu biar semua tercampur dengan sempurna ya. Ini bawang putih yang sudah saya parut. Ini lada bubuk dan garamnya, kecap manisnya, kemudian saus tiram. Nanti untuk ukurannya silakan langsung dicek saja di deskripsi ya. Ini ada madu, ada saus pedas, dan ada saus tomat. Nah, ini kita pastikan tercampur rata. Nanti kita akan menambahkan minyak goreng, tapi nanti setelah ini dimarinasi, setelah didiamkan dulu supaya meresap dulu semuanya, baru nanti kita akan tambahkan minyak goreng ketika ini sudah bumbunya sudah meresap. Nah, ini kita langsung campurkan saja ke ayamnya yang sudah tercampur rata. Untuk saus tomatnya, tadi kalau memang ada saus barbecue di rumah, itu bisa ditambahkan saus barbecue ya, pasti rasanya akan jauh lebih enak juga. Tapi karena saya sedang tidak ada saus barbecue, maka saya pakai saus tomat untuk penggantinya. Nah, ini nanti saya akan tutup dengan plastik wrap dan saya akan diamkan ini minimum itu 5 jam, baru saya akan panggang di oven, atau diamkan saja dari malam. Misalnya dari malam kita bikin bumbunya seperti ini, untuk manggangnya besok pagi. Tapi kalau misalnya kita sedang tidak punya waktu, ingin buru-buru, maka ini boleh diungkep saja, baru setelah itu baru dipanggang. Tapi kalau saya lebih suka ini masuk dulu ke kulkas semalaman, atau minimum 5 jam, baru setelah itu kita panggang di oven. Nah, ini dia sayap ayam yang sudah dimarinasi. Oh, jadi dia rada berair sedikit ya, warnanya sudah kecoklatan dari saus-sausnya. Sekarang kita boleh kasih minyak goreng. 1, 2, 3 sendok saja cukup. Terus kita aduk lagi. Nah, ini kalau mau di frozen udah langsung dibagi sesuai dengan porsinya, terus langsung di frozenkan saja boleh. Atau kalau nggak mau marinasi kayak gini, itu sebetulnya pas habis dicampur saus tadi itu sudah bisa langsung diungkep sebentar, baru habis itu kita panggang. Nah, ini yuk langsung saja kita panggang. Sebelum kita tata chicken wingnya di loyangnya, sekarang kita panaskan dulu ovennya. Ini enaknya menggunakan oven Vienta. Jadi sudah ada semua, kita tinggal tekan saja, nanti sudah ada menunya semua. Kita akan panaskan dulu ovennya, berarti kita akan menggunakan fungsi preheat. Nah, ini jadi sudah otomatis ya. Yuk kita nyalakan.
kita tekan tombol yang tanda tambah, kita tinggal sentuh-sentuh sampai ke arah preheat. Setelah itu kita tekan lagi start. Nah, ini sudah akan otomatis memanaskan. Sebelum kita mengoven, kita harus memanaskan dulu ovennya. Kita udah nggak bingung lagi ya nyeting berapa nih untuk memanaskannya. Ini sudah ada otomatis. Nah, sekarang kita tata chicken wingnya di loyangnya sambil menunggu ovennya dipanaskan. Nah, setelah dicampurkan dengan minyak tadi sedikit, sekarang kita tata ayamnya. Nah, kita harus tata ayamnya berjajar, ayo berbaris yang rapi supaya matangnya merata. Nah, ini kita tata semua sampai habis ya. Nah, ini tinggal 1 menit lagi memanaskannya. Nanti kalau memanaskan ovennya ini sudah selesai, dia akan mati otomatis. Ini akan mati secara otomatis. Jadi tidak perlu kita setting, oh 5 menit tadi terus kita matiin dulu karena sudah panas. Nggak perlu. Ini langsung otomatis. Coba kita sambil menata. Nah, itu dia ya, dia langsung mati otomatis. Nah, karena sudah dipanaskan, kita langsung saja masukkan ayamnya. Ini sisa ayamnya saya taruh di sini yang nggak muat di wire racknya. Nah, ini dikasih jarak ya, yang ini ya. Nah, ya. Kita akan tutup, dan bekas rendamannya, bekas air marinasinya ini kita jangan buang ya, karena nanti kita bisa oleskan pas tengah-tengah di oven, kita bisa oleskan, kita bisa balik. Yuk langsung saja kita setting untuk ovennya. Nanti saya tuliskan juga di deskripsi, dan saya sudah membuatkan juga video panduannya juga untuk masing-masing fungsi ini. Kita akan menggunakan fungsi roast. Roast itu apa sih? Sebetulnya itu adalah fungsi bake, sama dengan bake atau bakar. Tapi kalau roast itu lebih digunakan untuk fungsi sebentar saya ulangin, untuk fungsi daging dan ayam, daging-dagingan dan ayam itu mereka menyebutnya dengan menggunakan fungsi roast. Sekarang kita pencet tanda plusnya sampai ke roast, kemudian kita, nah sudah tekan tombol startnya, sudah langsung otomatis, dia sudah otomatis 20 menit ininya waktunya, dan suhunya itu 205 derajat Celcius. Nah, praktis sekali ya menggunakan oven ini, jadi kita nggak perlu bingung lagi nyeting waktunya. Nanti kita tunggu, nanti pas di pertengahan 10 menit kita boleh buka dan kita oles pakai sisa saus marinasinya. Ada yang sudah tidak sabar nungguin di depan oven. Kenapa Mbak Din, baunya enak ya? Baunya menggoda ya? Yuk kita lihat kayak apa. Baunya menggoda sekali. Nah, ini dia 20 menit sudah habis. Coba kita tengok ayamnya seperti apa. Dia akan mati otomatis ya, jadi kita nggak perlu takut kosong. Coba kita lihat. Ini sebenarnya ada pengangkatnya, tapi saya pakai ini aja. Kalau menurut saya ini kurang crispy dikit ya. Saya akan tambahkan waktunya, tapi saya akan olesin dulu dengan sisa saus marinasinya. Nah, ini ayamnya sudah saya olesin lagi. Sekarang saya mau setting lagi. Saya akan menggunakan fungsi roast lagi. Sebenarnya tadi nah ini sudah 20 menit ya otomatis. Nah, ini otomatis. Sebenarnya selain menggunakan fungsi roast, karena tadi saya pikir 20 menit itu sudah cukup crispy ya, tapi menurut saya itu udah matang. Ini sudah matang sih, cuman kalau buat saya, selera sih ya, saya mau lebih crispy lagi. Jadi waktunya saya tambahin lagi menggunakan fungsi roast lagi. Atau misalnya kalau misalnya Bunda mau menggunakan fungsi lain, menggunakan fungsi DIY, jadi kita bisa atur waktunya. Ini bisa misalnya disetting menjadi 30 menit dari awal, itu juga bisa. Seperti itu. Untuk panduannya silahkan lihat di deskripsi saya sudah ada link masing-masing semua panduan per masing-masing fungsi ini. Ada 14 fungsi ini, saya sudah taruh linknya. Nah, ini dia, waktunya tinggal 4 menit lagi, tapi kayaknya sudah cukup matang, jadi saya mau cancel saja.
Untuk mengcancelnya berarti ditekan tombol off-nya ini, tahan 2 detik. Nah, ini dia untuk mengangkatnya. Ini sudah crispy ya. Jadi tadi 20 menit itu sudah mateng sebetulnya, tapi kalau buat saya karena saya suka yang crispy, saya mau yang crispy saja. Wah, ini dia, warnanya cantik ya. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa, apakah masih juicy atau enggak. Ini jadi hitungannya 35 menit ya, karena tadi saya yang 10 menit terakhir, 20 menit, sisa masih 5 menit lagi. Nih dalamnya masih juicy, tapi luarnya sudah crispy. Enak sekali, silahkan. Selamat mencoba.